Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para penonton yang berbahagia, yang budiman, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan dan pertolongan dan kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka walaupun di dalam alam gaib. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh cahaya yang disebut dengan agama Islam. Para pemirsa, kita lanjutkan kajian kita walaupun sebentar kita ngaji sedikit pemirsa ya. Yang penting ada manfaatnya, ada barokah, ada ilmunya. Nah, ilmunya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Tapi nanti intinya sekarang ini pemirsa, saya akan unboxingkan nanti sarung yang tipis seperti apa yang terbaru ini, dalamnya motifnya kita bongkar bersama. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya dan like. Baik pemirsa, lanjutan kajian kita adalah diceritakan dari Ad-Dailami wa Abu Daud, man taraka tazawwajah, barang siapa yang meninggalkan menikah, tidak mau menikah bahasanya, makhofatal ailatih, karena takut fakir, takut miskin. Apa kata Rasulullah? Falaysa minna, maka bukan termasuk golonganku. Orang yang tidak mau nikah, kenapa kamu tidak mau menikah? Alasannya, saya takut miskin Ustaz, makan sendiri gak cukup, apalagi menikah. Kata Rasulullah, falaysa minna, bukan termasuk golonganku. Nah, hati-hati yang gak menikah takut fakir. Mungkin sudahlah, insya Allah dengan nikah rizkinya sudah bertambah. Tapi jangan lupa tingkatkan ketakwaannya ya, jangan hanya nikah toh, tingkatnya juga dijaga ketakwaannya ya, ibadahnya. Wa Ahmad wa Musliman Ibnu Umar ad-dunya kulluha mata'un. Ceritakan dari Ahmad wa Muslim dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dunia itu semuanya hiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihatuh. Dan paling indahnya, paling baiknya hiasan dunia adalah al-mar'atus sholihatuh, istri yang solehah. Oleh karena itu carilah istri yang sholihah, usahakan jadi istri yang solehah. Mulai dari sendiri ya, yang laki-laki pengen cari istri solehah tapi orangnya nggak soleh, gimana? Mana mungkin? Ya hati-hati, jaga dulu dirinya sendiri. Ya, jangan moro-moro saya pengen cari istri solehah, tapi dia gak sholat, suka pacaran, suka menyakiti perempuan, pengen cari istri solehah. Oleh istri solehah itu kan gak pacaran, gak buka aurat, itu istri solehah. Tapi laki-lakinya suka pacaran, sholat gak sholat, sholatnya lambat-lambat, pengen istri solehah, mana mungkin? Jaga dirinya dulu baru. Wa Ibnu Majah, juga dari Ibnu Majah, Nabi Umamah, mastafadal mu'min ba'da taqwa, orang tidak mengambil faidah orang mukmin setelah ketakwaan, yang lebih gak ada, maksudnya gak ada faidah yang lebih bagus setelah takwa dibandingkan daripada istri yang solehah. Yakni tidak ada keindahan setelah takwa itu yang lebih bagus daripada istri solehah, itu maksudnya. Istri setelah takwa itu adalah istri solehah. Siapa itu istri solehah? In amaraha ta'athu, yaitu istri solehah itu ketika diperintah taat kepada suaminya. Wa in nadhara ilaiha sarradhu, jika dilihat membahagiakan, menyenangkan. Istri solehah seperti itu, ciri menyenangkan. Wa in aqsama 'alaiha abarradhu, jika bersumpah kepadanya maka sang istri itu
perempuan yang soleh ini berbakti, berbuat bagus kepada suaminya. Wa in wabah, jika suaminya pergi, nasihathu fi nafsiha wa malihi, menasehati dirinya sendiri ini. Wa malihi, dan menjaga hartanya. Nah, ini perempuan solehah. Perempuan soleh itu seperti itu, pemirsa. Oleh karena itu, carilah istri yang soleh, solehah, tapi ibda bin nafsih, mulainya dengan diri sendiri, dengan mensolehkan diri sendiri, baru setelah itu cari istri solehah. Karena yakin semua perempuan yang solehah itu pengen suami yang soleh. Ya, semuanya perempuan yang solehah itu pengen suami yang soleh. Ya kamu gak karuan, gak genah, gaur-auran, sholatnya lambat-lambat, wis angel wis. Pengen istri soleha, mana mau perempuannya. Ya, tapi semoga semuanya kita termasuk orang yang soleh, orang yang mengamalkan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah sesuai dengan waktunya, ya waktunya sholat ya tepat waktu, tidak diundur-undur, tidak lambat-lambat. Mungkin itu saja pemirsa sebagai mukadimah. Intinya sekarang ini saya akan unboxingkan sarung tis, kecubung tipe tis. Nah, ini pemirsa, kita bongkar bersama. Nah, ini pemirsa seperti apa barangnya, dalamnya yuk kita bongkar bersama. Ini tis pemirsa, ada paper bagnya. Wow, tinggal 2 tinggi ya. Oh, wow, terbaik tuh Rob. Nah, ini paper bagnya ya. Paper bagnya kecubung. Yang tis, baik walaupun bukan tis sama seperti ini. Nah, ini pemirsa kita bongkar bersama. Oh, ini pemirsa ya. Ini mulai kita bongkar. Bagus pemirsa. Sendirian pemirsa, gak ada yang bantu ini. Untuk tis ini pemirsa ya, kainnya ini kain rayon. Kemudian ini ada songketnya songket tanam, dan juga ada printnya ya. Gak semuanya full songket, tapi juga ada printnya, ada sablonannya ya. Gak semuanya ini pemirsa ya kainnya. Oh, mantap pemirsa. Ini kisaran harganya umumnya mungkin 400-an ini harga tis ini pemirsa. Bagus. Kecubung tis. Warna putih. Kita letakkan di dalam aja pemirsa ya, biar enggak campur-campur. Warna putih pemirsa. Ini songket. Songket ya. Songket ini songketnya tanam. Kemudian ininya ini apa namanya, print ya, print ini songket. Nggak semuanya print dan nggak semuanya songket ya, itu pemirsa. Itu pemirsa warnanya pemirsa. Jangan lupa secepatnya yang butuh bukan kaleng-kaleng ini pemirsa. Sarungnya ini bukan sarung kaleng-kaleng ini. Ini sarung kalong-kalong ini. Mantap. Bukan kaleng-kaleng. Warna putih lagi. Banyak yang suka warna putih, alhamdulillah. Banyak warna putihnya pemirsa ya. Kecubung itu buah kecubung itu pemirsa. Kemarin ada murid ya. Ini lucu pemirsa, murid ini. Dia itu sekolah bawa buah kecubung. Kemudian saya juga agak paham. Kemudian anak ini yang bawa ini ya mungkin diem, anaknya yang bawa ini. Kemudian ada temannya yang agak
banyak tingkah lah, banyak tingkah. Kemudian nggak paham kalau kecubung itu memabukkan. Ini menurut saya tipenya mantap pemirsa, bukan kaleng-kaleng. Nggak tahu kalau kecubung itu memabukkan, dia dikasih pemirsa ya. Kemudian mungkin apa dicicipi, wallah alam ya, apa dimakan. Soalnya masih banyak ya, maksudnya satu kecil ya buah kecubung itu. Apa dicicipi, apa dimakan sedikit, wallah alam ya. Kok moro-moro bahasanya itu, kalau bahasa kasarnya mabuk pemirsa. Kirain ya, lucunya kirain dia itu apa? Dikiranya itu kesurupan. Hanya dipanggil ustadz yang ahli, diobati. Kok tetap itu? Kenapa ini kok walaupun bohong, akhirnya yang ahli, oh ini bukan kesurupan, ini lain, ini anaknya ini nakal, ini kirain nakal. Apa kirain ngada-ngada gitu pemirsa. Ini pemirsa ya. Kemudian setelah itu anaknya seakan-akan loncat sendiri pemirsa, keluar sendiri gak izin. Ketika disuruh masuk nantang pemirsa, orang mabuk lah, istilah bahasanya mabuk, orang mabuk. Nah, akhirnya dipanggil orang tuanya. Ya ini cerita kecubung, ini bukan ini yang dibahas kecubung, sarung kecubung, ya cerita kecubung. Dipanggil orang tuanya, nangis orang tuanya, kenapa anak saya Ustaz? Nah saya nggak pernah seperti ini, kenapa sekarang seperti ini? Ini belum tahu penyebabnya pemirsa. Memang kami juga nggak paham gitu. Di satu kelas itu nggak paham ya. Ini pemirsa ya, sama-sama nggak paham. Kemudian ditelusuri, ditanyakan ke temannya, sama-sama sekelas itu. Kemudian ada yang bilang bahwa dikasih buah kecubung katanya sama yang bawa itu pemirsa. Anaknya nggak paham kalau kecubung itu memabukkan. Ya akhirnya ini makanya mabuk pemirsa, ya helap. Ya memang seperti orang kesurupan, orang mabuk kan seperti kesurupan ya, mau ngelawan ke gurunya ya. Orang mabuk pemirsa ya. Lucu pemirsa ya. Itu intinya ya, kalau dilihat dari sarung ini apa? Berarti kecubung itu memabukkan pemirsa ya. Tapi sarung kecubungnya disenangi kalau sarungnya. Kalau buah kecubungnya memabukkan. Berarti kenapa sarung itu kok dikasih nama kecubung? Apa karena memabukkan? Apa kenapa pemirsa? Wallahu a'lam bishawab. Ini pemirsa mantap pemirsa, bukan kaleng ini sangat bagus pemirsa ya. Setelah itu pemirsa dia sembuh, dapat beberapa hari, 2 hari mungkin, 1 harinya nggak masuk, besoknya nggak masuk, kemudian dapat 2 hari dia masuk lagi, ya akhirnya anaknya yang bawa itu kasus dipanggil pemirsa ya, ditanyakan asal usulnya, namanya sama-sama orang nggak tahu, yang bawa itu lugu anaknya pemirsa ya. Itu pemirsa. Ya itu mungkin ceritanya kecubung, buah kecubung. Ini sarungnya sarung kecubung. Ini tipenya bagus pemirsa. Ini tipe tis, sangat cepat laku ini pemirsa. Untuk ini pemirsa, ini songket, ini print, ini songket, print ya. Nggak semuanya full songket ya. Itu pemirsa ya. Agak lama-lama. Mungkin itu saja perkenalannya di SHD Sarung Surabaya. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Berapa menit, Dek? 13. Oh, mungkin itu saja pemirsa, biar enggak lama-lama. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Dukung YouTube kami biar kami tambah bersemangat, dan terima kasih yang sudah subscribe dan menghidupkan loncengnya dan juga like. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.